Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Noviawati. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang. Saat ini saya sebagai motivator magang di cabang unit Bimba AIUEO Gelam Jaya Bermis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu tentang pengamatan terhadap motivator dan pengamatan terhadap murid. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Tentunya kita ketika menyapa dan menyambut murid, kita sebagai motivator itu harus menunjukkan dengan ekspresi yang ceria, terus semangat. Kita juga bisa bertanya kepada anak, "Pagi kakak, kakak hari ini di Bimba diantar sama siapa?" Jadi ketika kita ekspresinya semangat, ceria, maka kita akan memberikan energi yang positif terhadap anak tersebut. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yang pertama, kita bisa menyanyi lagu Jari Jempol. Kemudian kita menyanyikan doa sebelum tidur, doa sebelum belajar. Nah, terus kita juga bernyanyi lagu La Bimba. Setelah kita menyanyikan lagu La Bimba, kita menyanyikan lagu Tepuk Semangat. Jadi habis itu kita menanyakan kabar anak seperti apa. Jadi dengan kita mengajak mereka bernyanyi, mereka itu akan merasakan bahagia atau senang. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Ya, tentunya ini kita bisa terapkan dengan metode fun learning. Bermain sambil belajar, tapi anak itu happy, dengan tenang, terus bahagia. Dan kita bisa memvariasikan permainan sambil belajar, yaitu kita bisa seling-seling, saatnya kita bisa berdialog dengan anak, bercerita. Kemudian kita bisa mengajarkan anak untuk membimbangkan anak untuk menulis dan berhitung. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Mengajak anak berdialog yaitu kita dengan menyapanya dengan ekspresi yang senang dan menanyakannya, "Kakak hari ini sudah makan roti, atau kakak hari ini sudah minum susu?" gitu. Jadi kita alihkan dia dengan menanyakan suatu hal, sehingga dia sendirinya akan menjawab atau akan mengeluarkan beberapa kosakata ketika kita diajak berdialog. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu tentunya kita memberikan reward atau apresiasi kepada anak itu dengan anak hebat, anak rajin gitu, anak hebat, anak rajin, tos dulu. Atau kita bisa memberikan apresiasi, tos jari jempol gitu, anak rajin ya gitu, agar anak itu merasa dalam hasil belajarnya itu dihargai. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Ya, kita memberikan reward atau motivasi kepada anak ya minimal 5 menit sekali. Kita ajak ketika anak itu sedang menulis, berhitung, kita ajak, tos dulu kakak, tos dulu, anak rajin gitu.
bisa memberikannya 5 menit sekali. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel? Tentunya motivator harus berekspresi bahagia, senang, cerita, sehingga anak itu ikut merasakan keceriaan kita. Kita juga harus bersikap ramah dan antusias untuk menyambut anak-anak dalam proses belajar. Kita bisa berpenampilan rapi, kemudian tutur kata kita itu lembut, agar anak itu tidak takut terhadap kita. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu kita bisa menggunakan metode variation skill, atau kita bisa menggunakan teori Bandul. Jadi kita bisa memvariasikan antara bercerita, berdialog, bermain, kemudian menghitung, membaca. Nanti ketika kita seling-selingkan dalam proses pembelajaran itu, jadi anak itu tidak merasa bosan. Kita harus menerapkan beberapa variasi, yaitu variation skill. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan? Itu apabila kondisi anak itu kondusif, tenang, kita bisa melakukan secara berbarengan. Contohnya, kakak sedang menulis huruf A. Nah, kita bisa sambil mengajak dia berdialog atau bermain baca-bacaan itu. Kakak, kita baca hurufnya susu, SU, susu. Kita baca hurufnya roti, ROTI, roti. Kemudian B, kita pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ya, tentunya biasanya anak berekspresi gembira dan antusias. Jika kita bernyanyi sambil semangat, maka anak akan mengikuti apa yang kita ekspresikan. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Setelah saya amati, selama saya magang, tidak pernah ada anak yang merasa murung gitu, atau anak merasa tidak happy gitu kan. Karena kita sistemnya bermain sambil belajar, jadi tanpa adanya paksaan. Kalau ketika anak itu kemampuan dan kemauannya saat itu berubah-ubah, gitu, kita ikuti saja selama anak itu tidak murung. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, sejauh ini murid mau dan senang ketika sedang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Apakah ada murid yang merasakan kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya tidak ada ya, karena selama saya observasi, anak itu ya antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan di ruang kelas.
Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada yang pemalu, pendiam, kemudian ada yang super aktif ya, aktif dan ceria. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Kalau saya merasakan senang ya tentunya, karena bahagia melihat anak-anak sangat antusias ketika sedang berada di dalam kelasnya gitu. Ceria, senang, happy, dan saya merasa memiliki pengalaman yang baru tentunya. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, yang dilakukan oleh siapa? Dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya tidak ada ya. Kita tidak boleh memaksa mereka. Jadi jawabannya tidak ada yang terpaksa. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Kita bernyanyi jari jempol, berdoa sebelum belajar, kita menyanyikan lagu La Bimba dan tepuk semangat. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Biasanya sebelum kegiatan inti, kami itu berdialog dulu terhadap anak. Kita bisa menanyakan tentang kabarnya, kita bisa menanyakan kesukaan Ananda itu apa gitu, sehingga kita masuk dalam kesukaan dia. Kemudian kita bisa setelah itu kita memberikan modul ya, modul baca, tulis, hitung. Kemudian motivator membantu untuk mengerjakannya. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan ini. Ya tentunya kita bermain baca-bacaan ya, seperti membaca buku cerita, terus kita mewarnai, membaca modul yang dikuasai anak gitu. Jadi ada tahapan modul yang dikuasai anak. Kita bernyanyi lagu Cinta Ananda dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kita mengulang kembali materi yang sudah kita sampaikan atau yang kita sudah bimbakan terhadap anak, dan modul yang sudah diberikan. Terus kemudian kita doa sesudah belajar dan bernyanyi lagu pulang sekolah. Berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Waktunya dalam penerapan durasi bimba interview itu 40 menit. Jadi setelah mulai pembelajaran itu 40 menit. Jadi 5 menitnya kita bisa buat berdialog atau menutup kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi adalah jawaban atas pertanyaan tugas belajar, tugas materi di luar kelas hari keempat. Apabila dalam menjawab pertanyaan saya ada yang kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.